Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Dalam video kali ini kita akan ngebahas 5 langkah yang bisa kamu lakukan ya step by step untuk bikin nyanyi kamu lebih baik. Tentu kelima langkah ini sangat-sangat praktis ya. Kalau kamu pengen 10 langkah ya yang lebih komprehensif, beli lesson saya di Music Academy Sing Better Now dalam 10 langkah yang linknya akan saya tulis di description. Tapi itu ntar ya, kita sekarang fokus ke 5 langkah ini dulu untuk kamu yang nonton sekarang. Langkah yang pertama, kalau kamu pengen bikin nyanyian kamu lebih baik dengan teknik vokal ya, yaitu postur dan juga pernafasan. Apa itu postur? Postur adalah cara kita berdiri dan cara kita duduk ya. Kalau kita main gitar tentu cara megang gitar, itu adalah posturnya. Kalau kita penyanyi, cara kita berdiri dan duduk adalah cara kita memegang instrumen vokal kita. Cukup satu bangga aja ya teman-teman, yaitu bangga ya. Jadi kita tegap seperti ini ya, tidak membungkuk, tidak membusung, tujuannya buat memberikan ruang buat diafragma kita dan juga organ pernafasan kita buat beroperasi dengan optimal ya. Yang kedua adalah pernafasan ya. Tentu pernafasan ini seringkali menjadi misteri karena kita nggak bisa lihat pernafasan kita. Tapi yang saya pengen secara praktis nih teman-teman coba sekarang adalah bedain antara niup dengan hah ya. Sama bedain ya. Kalau kita rasanya terlalu loss, tidak ada yang menahan. Sementara kalau kita niup, diafragma kita seperti mensupport. Nah, buat nyanyi yang mana yang baik? Buat saya yang kedua, yang niup ya. Kenapa? Karena kita ada support dari diafragma. Dan pas kita nyanyi, kita pengen suara kita itu ditopang ya dengan pernapasan yang solid. Dengan kita bisa membedakan rasanya support diafragma tadi, pas kita nyanyi, kita bisa mempraktekkan support diafragma tadi ya. Detailnya bisa kamu lihat juga di video saya di channel ini ya, search aja nafas diafragma Vokal Plus, itu akan lebih detail saya bahas. Tapi yang penting di video ini kalian sudah bisa bedain nafas diafragma yang dengan nafas yang terlalu plong, yang tidak ada supportnya. Setelah kalian sudah mempraktekkan tuh postur yang baik ya, lalu pernafasannya sudah mulai disupport nyanyinya, kalian bisa lanjutkan ke teknik vokal yang kedua, yaitu peletakan suara. Sering banget penyanyi pemula itu suaranya tuh berat dan beban di leher teman-teman ya. Itu karena mereka tidak meletakkan suara kita di depan wajah. Sementara penyanyi profesional itu teknik vokalnya adalah meletakkan atau voice atau vocal placement itu di depan wajah, lebih tepatnya di bagian topeng ya. Kalau teman-teman suka lihat tuh topeng seperti ini ya. Nah itu tuh letak suara kita tuh di situ. Gunanya apa? Ada banyak. Yang pertama, resonansi akan lebih bagus. Resonansi adalah membuat suara kita lantang, nyaring, tanpa kita harus ekstra tenaga ya. Seperti gitar akustik ya, gitar kopong kan dia nyaring tanpa harus dicolok. Vokal kita pun seperti itu. Dengan kita memusatkan perhatian kita, pas kita bersuara itu ke depan wajah, maka suara akan lebih nyaring ya. Dibanding kalian suaranya leher seperti ini, selain dia resonansinya nggak bagus, tentu bikin capek leher kita ya, dan juga suara kita ketahan di leher, nggak plong. Tipsnya simple aja, coba rasain, lihat ke atas, nah ini suara pakai tenggorokan, lalu lihat ke bawah, nah ini suara lebih ke depan ya. Yang pasti memang kita nggak bisa lihat masalahnya, kita hanya bisa memvisualisasikan dan membayangkan suara kita di depan wajah. Cara gampangnya untuk membayangkan ya tadi, lihat ke bawah, lalu ya, instead of ini leher banget, ini depan wajah. Nah pas kamu nyanyi seperti itu ya. Kalau dalam nyanyi tentu bisa saya contohin ya, misalnya kalau nyanyi di leher tuh kayak kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya ya. Berasa berat di leher. Tentu kalau saya nyanyi seperti itu, kalau satu lagu, dua lagu mungkin masih fine ya. Dan mungkin warna suaranya teman-teman unik lah gitu. Tapi kalau saya nyanyi satu set ya, 45 menit, 1 jam, saya nyanyi dari leher semua, maka suara saya bakal habis ya. Kalau saya nyanyi depan wajah akan lebih enteng. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaannya. Ya, lebih di depan. Kasihku leher, jangan. Bahkan saya barunya segitu doang karena saya tekan di leher, saya langsung batuk jadinya ya. Di depan ya, enteng di depan, nggak berat di leher. Oke? Visualisasikan guys dengan lihat ke bawah atau lihat ke atas dan disupport dengan diafragma suara depan ya. Itu teknik yang kedua yang
harus teman-teman dalami ya. Tentu video lebih lengkapnya juga ada di channel ini ya. Teknik ketiga yang patut kalian perdalam nih, kalau untuk pemula yang pengen bikin nyanyi lebih baik lagi adalah artikulasi. Oke, ini adalah seni yang sering banget di skip sama penyanyi karena pengen keburu awu-awu riffs and runs. Padahal artikulasi adalah bagian dari kesenian vokal yang sangat amat penting. Kenapa? Karena kita ingin mendeliver isi dari cerita atau lirik lagu ke pendengar kita. Karena ya kalau kita mau bercerita tapi orang yang nggak denger ini kita ngomong lirik apa, tentu nggak nyampe ya misi dan ceritanya. Jadi pastikan artikulasi itu baik. Gimana caranya? Kalau saya sih sering banget minta teman-teman ya untuk melatih lidah dan juga artikulator kita, mulut ya, mulut kita dengan cara apa? Dengan cara baca teks terus kita lebih-lebihin. Jadi agak lebay ya. Kenapa? Untuk melatih otot kita, otot artikulator ya. Misalnya kita gunakan lagu yang tadi ya. Saya ngomong, kasihku sampai di sini kisah kita. Jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini. Melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Tentu itu lebay ya, tapi pas kita nyanyi ya, refleksnya tuh otot di artikulator kita akan memperjelas lirik lagu ya. Oke, kita akan bandingin ya kalau saya nyanyi dengan artikulasi, misalnya huruf A-nya nggak jelas, konsonannya nggak jelas, tentu lebih kayak nyeret gitu loh, nggak nyampe ya. Kasihku sampai di sini, kisah kita mengisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Oke. Itu konsonan yang nggak jelas, ya. Huruf hidupnya nggak terbentuk. Tentu ya, yang dengerin juga jadi kayak malas-malasan dan nggak nyampe akhirnya ya. Kalau kita bandingin dengan artikulasi yang jelas, saya akan coba nyanyiin dengan artikulasi yang saya lebih-lebihkan ya, seperti latihan pas kita ngomong tapi kita aplikasikan ke nyanyi. Kasihku sampai di sini. Kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu. Oke, saya nyanyi itu lebay. Tapi somehow, saya lebih suka dengar yang ini ya. Karena saya dengar ini liriknya apa. Ya tentu kita nggak usah lebay kayak tadi, kita cari jalan tengahnya deh. Ya. Tetap berkarakter, mungkin nggak sekeras itu artikulasi, tapi tetap jelas ya. Jadi saya akan coba cari jalan tengah nih. Kasihku sampai di sini, kisah kita. Oke, at least nggak kita, tapi kita. Oke, jangan tangisi, kayak huruf J-nya saya jelasin. Jangan tangisi. Tapi jangan tangisi keadaannya. Oke, gitu ya. Itulah seni artikulasi, guys. Artikulasi juga selain memperjelas lirik, juga bisa memperkuat kita punya karakter. Oke? Jadi kalian pastikan bermain-main, bereksperimen dengan artikulasi ya, dengan karakter kalian. Tapi tujuan utamanya adalah perjelas cerita dan lirik yang mau kalian sampaikan saat kalian nyanyi. Itu dia ya. Teknik vokal yang ketiga yang wajib kalian perdalam, artikulasi. Sebelum kita lanjut ke yang keempat, sekali saya mau ingetin, beli lesson saya yang berjudul Sing Better Now dalam 10 langkah di musikademy.com. Di situ saya akan menjelaskan beberapa step yang bisa teman-teman ambil sebagai penyanyi pemula untuk bisa nyanyi lebih baik ya, dengan tips-tips yang praktikal dan bisa langsung kalian praktikin. Jadi langsung aja ke musikademy.com, linknya saya tulis di description di bawah. Langkah yang keempat ya, teknik vokal yang wajib teman-teman perdalam yaitu adalah dinamika dan ekspresi. Ya, dua itu saya gabung. Kenapa? Karena dinamika adalah keras dan lembutnya nyanyian kita, suara kita ya. Itu sangat berkaitan langsung dengan ekspresi lagu. Kalau kita nyanyi rata-rata terus dari awal sampai habis, tentu nggak akan nyampe rasanya ke yang dengar. Tapi dengan kita tambahin dinamika ya, kapan kita halus, kapan kita keras, memberikan penekanan dalam satu kata, itu akan menambah ekspresinya. Kita akan demonstrasikan ya. Ini yang tanpa dinamika dari awal sampai habis. Kasihku sampai di sini, kisah kita, jangan tangisi keadaannya.
bukan karena kita berbeda. Dengan nambahin dinamika yang simple aja, ya. Saya mainin keras, lembut, akan berubah banyak sekali dalam hal ekspresi ya. Kasihku sampai di sini kisah kita. Oke, baru segitu aja udah beda tuh. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Oke, berbeda. Dari kata berbeda doang, udah ada beberapa ayunan ya. Nggak berbeda, berbeda. Hal kecil ya, dicoba ya. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Itu adalah contoh dinamika yang langsung berkaitan dengan ekspresi. Dan hopefully saat teman-teman mengaplikasikan dinamika dan ekspresi ini ke nyanyian kalian ya, tentu setelah disupport diafragmanya, artikulasinya jelas, penempatan vokalnya ke depan, itu akan bikin nyanyian kalian lebih baik dan lebih nyampe lagi guys. Jadi tolong diperhatikan dan diperhatikan semua video detailnya ada di YouTube channel ini. Tapi kalau mau lebih lengkap di musikacademy.com. Dan yang kelima, yang terakhir ini penting banget setelah teman-teman mempraktekkan teknik vokal tadi, yang wajib kalian lakukan adalah pemilihan lagu dan nada dasar. Ini nih. Ini sering banget bikin kita udah latihan vokal, teknik vokal kita udah bagus, artikulasi udah jelas, tapi nyanyinya nggak enak tetap. Kenapa? Karena lagunya nggak pas dan juga nada dasarnya nggak pas. Kalau saya sih dalam pemilihan lagu gini aja ya, kita realistis. Kalau kita bukan tipe penyanyi riffs and runs, ya jangan pilih lagu yang banyak riffs and runs-nya. Ya misalkan saya senang nyanyi lagu yang lurus-lurus aja. Ya saya jangan nyanyi lagu misalkan One Last Cry gitu. Yang harusnya saya buat itu akan memperlihatkan kelemahan saya dan akhirnya saya nggak bisa. Tapi bukan berarti kita nggak latih ya. Latih terus sampai kita bisa ya kalau memang itu hal yang pengen kamu kejar. Yang kedua, pilih lagu itu ya yang range vokalnya tuh cocok sama kita. Artinya, kalau lagu itu ada nada yang ketinggian kita sampai maksa sampai teriak, oke, berarti kita skip dulu ya. Kita latihan teknik vokal dulu kayak latihan mix voice segala macam, baru kita balik lagi ke lagu itu. Pilih lagu yang juga jangan kerendahan ya. Misalnya ada lagu yang kerendahan banget depannya ya. Terus kita maksain, jangan juga. Jadi pilih lagu yang pas dengan range vokal kita dan juga dengan karakter kita. Ya kalau kita senangnya nyanyi jazz ya coba nyanyi jazz, ya nyanyi keroncong. Yang kedua, setelah kita menemukan lagu yang kita suka, yang pasti harus suka ya, lagu yang kita suka, suara range vokal pas dengan suara kita, pastiin nada dasarnya guys. Ya. Contohnya lagu ini nih. Ini kan saya main di G ya. Kasihku sampai di sini kisah kita. Nah kalau saya merasa ini kurang tinggi, bisa saya naikin ke A ya. Kalau di karaoke bisa ditanda plus gitu. Kasihku sampai di sini kisah kita. Oke, mungkin lebih enak ya. Dan kalian coba mana nada dasar yang paling enak buat suara kalian. Misalnya ya, kalau misalkan saya nyanyi lagu Januari nih, di nada dasar yang nggak pas buat saya. Saya nyanyi di C. Kasihku sampai di sini kisah kita. Nggak enak ya. Kayak nggak dapet, nggak keluar soul-nya. Jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Nggak ada struggle yang nggak dapet gitu. Tapi kalau saya di A, kasihku sampai di sini, dapat struggle-nya. Kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Oke. Lebih dapat ya. Jadi kalian coba nada dasarnya. Kalau di YouTube search aja misalkan lower key, higher key, female key, male key. Yang benar-benar pas buat suara kalian. Itu adalah nada dasar ya. Kalau kalian mau lebih canggih lagi sih sebenarnya kalau kalian karaoke pakai Google Chrome, itu ada plugin di Google Chrome ya.
Nama pluginnya adalah Transpose ya, warnanya kuning kayak gini. Kalian install ke Google Chrome kalian plugin itu. Terus pas kita play YouTube karaoke, kalian bisa ganti-ganti, mau turunin, mau rendahin ya. Recommended banget. Oke singers, itu aja ke-5 langkah mudah yang bisa langsung kamu praktekin ya untuk bikin nyanyi kamu lebih baik. 5 langkah tadi very practical, sangat mudah untuk langsung kalian coba. Jadi langsung aja cobain, oke? Jangan lupa kalau bikin cover, langsung aja invite collab Instagramnya @vocalplus.id. Bagi cover yang terpilih akan di-approve, dan bagi yang sudah di-approve akan saya pilih lagi untuk saya react nantinya ya. Jangan lupa gunakan hashtag Vocalplus dan juga hashtag bebaskan suaramu. Thank you so much for watching guys, sampai ketemu di video tips selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.